Sospol, santai-santai politik. Selamat memasuki era baru. Di kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu kan ada 4 menteri koordinator. Nah, di periode ini dipecah jadi 7 kementerian koordinator. Ada beberapa kementerian koordinator yang dipecah jadi 2, ada juga kementerian koordinator yang disempitkan lagi. Disclaimer dulu. Ini kan namanya sospol ya, sotoy politik. Ya namanya aja orang sotoy, jadi ya udahlah ini bahasan-bahasan sotoy dikit aja. Oke. Hola. Habis ngopi, lebih seger, terus baca-baca juga. Akhirnya kita akan kembali membahas tentang Kabinet Merah Putih. Nah, di video sebelumnya sedikit membahas tentang beberapa poin, walaupun masih 1 poin ya, di Kabinet Merah Putih ini. Walaupun mungkin gak akan kita bahas semua, karena memang perlu diakui ini kabinet yang sangat gemuk ya, gitu, untuk di Indonesia. Cuma harapannya dengan kabinetnya ini, dengan nomenklatur kementerian yang semakin lebih detail, jadi resultnya, outputnya bisa sedikit lebih terukur dari segala sektor, semoga. Dan kalau ngelihat nama daftar menteri yang mengampu itu memang 50% lebih adalah kader-kader partai. Tapi uniknya juga di sini banyak juga tokoh-tokoh dari sipil, non-kepartaian yang memang out of nowhere gitu. Out of nowhere maksudnya kayak kok bisa nemu ya gitu loh. Jadi kayak nggak selalu terafiliasi dengan partai. Contohnya yang pertama kemarin kan mungkin rame di sosial media, kita tahu Profesor Stella Christy. Terus habis itu pada bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak yang menterinya aja malah jadi wakil menteri, gimana sih bla 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 bla. Let me tell you something. Siapa sih yang jadi menteri pendidikan tinggi sebenarnya? If you know, menteri pendidikan tinggi sekarang adalah Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Beliau adalah guru besar ITB. Dan beliau adalah Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau terlepas dari afiliasi politik. Jadi ya, kalau masih penasaran beliau siapa, silahkan googling. Selain itu, ada juga akademisi yang menjadi seorang menteri. Beliau menjabat sebagai Kepala Bappenas atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni Pak Rahmat Pambudi. Beliau adalah seorang akademisi IPB, Bogor. Ada juga satu lagi, guru besar ITB, yaitu Pak Yasirli, Prof. Yasirli. Beliau sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Selain dari akademisi, di kabinet ini uniknya ada juga dari organik ASN, yang mengawali karirnya dari ASN, dari internal kementerian. Yang pertama ada Pak Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan. Beliau adalah staf organik dari ASN Kementerian Perdagangan. Dan terakhir menjabat sebagai Sekjen Kementerian Perdagangan. Naik kelas nih, jadi Menteri Perdagangan sekarang. Terus ada Ibu Rini Widiantini. Beliau juga organik dari internal Kementerian Pan-RB. Terakhir menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Pan-RB. Nah, yang gak kalah unik ada Pak Hanif Faisal Nurrofik yang sekarang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Out of nowhere, ternyata beliau adalah salah satu dirjen di dalam KLHK sendiri, yang kemudian naik kelas sekarang jadi menteri. Kemarin temen aku ada yang tanya nih, kok Mayor Teddy tiba-tiba out of nowhere langsung naik jabatan gitu. Mohon maaf ya, kebanyakan nonton gosip kayak gini nadanya. Nyinyir, ya Allah, Feni Rose gagal banget deh. Sebenarnya Abang Teddy. Ya, Abang Teddy. Apaan tuh? Aduh, udah punya suami, ya Allah, ingat ya Allah. Fokus lagi. Ya, sebenarnya Mayor Teddy sendiri kan memang sudah lama sebagai ajudan pribadinya Presiden Prabowo Subianto sebelum menjabat sebagai presiden kan. Nah, kenapa ditaruh di sekretaris kabinet? Ini lagi-lagi sotoynya aku ya, sotoy aja nih ya. Sekretaris kabinet itu kan kayak apa ya? Orang yang mengerti pemikiran, orientasi, prioritas, dan bisa menerjemahkan apa yang dipengenin dari presiden untuk kemudian dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada kabinet untuk dijalankan. Nah, menerka-nerkanya, kenapa ditaruhlah Mayor Teddy? Itu karena beliau bisa menerjemahkan, bisa memahami arah yang mau dituju Presiden Prabowo untuk kemudian dikondisikan, dikoordinasikan, termasuk ditata seperti apa-apanya kepada kementerian-kementerian terkait. Di satu sisi, beliau juga mungkin diamanahkan oleh Presiden Prabowo untuk
mengecek, habis itu mengevaluasi, meng-cross-check gimana kinerja dari masing-masing menteri dalam jajaran kementeriannya. Jadi bukan out of nowhere. Apalagi juga ya kalau ngelihat dari track record selama kampanye juga kayaknya beliau ini salah satu orang strategik ya di belakang Presiden Prabowo yang mungkin bisa menerjemahkan aspirasi masyarakat, bisa menerjemahkan demand untuk kemudian diproses dan disampaikan ke Presiden Prabowo sendiri, kayak gitu. Kemungkinan sih kayak gitu ya. Ya, itu tadi sekilas siapa-siapa aja orang-orang non-kepartaian yang tergabung dalam kabinet kali ini. Tapi sebelumnya mohon maaf, aku nggak bisa ngebahas wakil menterinya karena satu nggak cukup di video ini, bakal lama banget. Terus habis itu juga ini buat menterinya aja udah panjang banget kayak gini ngelisnya, puyeng saya. Nah, selanjutnya aku mau meneruskan dari video sebelumnya di part 1 tentang kelembagaan dari kabinet merah putih ini dan kenapa sih harus segemuk ini, walaupun tidak sepenuhnya menjawab ya, lagi-lagi ini adalah sotoy politik. Terkait kementerian koordinator dari 4 jadi 7 ini memang ada beberapa kementerian yang dipecah, terus ada yang disingkat bidangnya kan, kayak yang aku bilang di video sebelumnya. Untuk pertama, itu kan ada dari Menko Polhukam yang kemudian dibagi jadi 2, jadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, terus ada Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Oh ya, aku lupa. Di video sebelumnya itu kan Menko Polhukam aku bilang Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Sebenarnya salah, itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, bedanya apa sih 2 kementerian koordinator pecahan dari Menko Polhukam ini? Kalau ngelihat dari profil menteri yang dipasangin, sebenarnya mungkin sotoy-sotoynya akan sedikit berbeda bidang yang diampu. Pertama, di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan itu ada Pak Budi Gunawan. Beliau adalah mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, yang kemudian sekarang menjadi Menko Politik Keamanan ini. Kalau melihat dari nomenklatur dan siapa tokoh yang dipasangkan, sotoy-sotoynya, kemungkinan Kementerian Koordinator ini akan berfokus pada konstelasi politik dalam negeri dan luar negeri, termasuk memperhatikan kondisi geopolitik di luar negeri yang nantinya akan berpengaruh terhadap beberapa sektor di dalam negeri. Makanya kenapa dipasanginnya orang BIN. Apalagi presiden kita kan sekarang adalah mantan Kopassus dan Pak Prabowo sendiri secara diplomasi juga salah satu tokoh kunci yang sangat ahli selama pemerintahan Presiden Joko Widodo kemarin. Jadi kurang lebih prediksi sotoy saya gitu menyatakan bahwa ini kayaknya akan mengurusi urusan politik dalam dan luar negeri. Yang nantinya di dalamnya bakal ada kemungkinan itu Kementerian Luar Negeri, terus habis itu mungkin Kemendagri juga ada, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, dan sebenarnya kalau dulu ada BPIP ya, aku nggak tahu nih sekarang tahun periode ini BPIP bakal jadi apa. Tapi kalau dulu ada BPIP mungkin bakal masuk ke sini gitu, karena salah satu yang berpengaruh kan. Terus juga kayaknya Kementerian Koordinator ini bakal menjadi penghubung antara fraksi-fraksi yang ada di pemerintahan, termasuk mengkondusifkan konstelasi politik dalam negeri gitu. Bukan berarti akan menekan partai-partai politik untuk searah dengan pemerintah, harapannya tidak, tapi lebih kepada bagaimana dengan proporsi politik yang ada sekarang untuk tetap bisa menjadi kondusif gitu. Apalagi kan kalau nggak salah di pidato pertamanya Presiden Prabowo ini kan ingin bersatu ya, ingin bersama-sama berkonsolidasi untuk membangun negeri. Kemungkinan sih arahnya kayak gitu, tapi lagi-lagi ini sotoy ya, jangan terlalu dianggap serius. Tapi kalau ternyata beneran ya alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau yang satunya nih Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, ini lebih jelas ya kaitannya dengan peradilan, terus habis itu juga lembaga pemasyarakatan, terus keimigrasian, apalagi kan kayaknya ya kalau ngelihat dari postur kementeriannya juga ada Menteri Bidang Imigrasi langsung. Jadi kayaknya memang arahnya lebih detail sih. Selain itu aku juga mau menyoroti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Kalau berkaca dari kabinet sebelumnya kan ada namanya Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang mana salah satu bidang di dalamnya ada pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pembangunan kewilayahan, dan lain-lain sebagainya. Nah, uniknya ini adalah salah satu nomenklatur yang ada di dalam Marves di periode sebelumnya. Terus diangkat nih, naik kelas, jadi nomenklatur di salah satu kementerian koordinator loh, bukan kementerian teknis malah. Terus juga kalau ngelihat nomenklaturnya nih, karena jelas banget infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, sotoy-sotoynya aku ya, kemungkinan ada 2 sektor yang akan menjadi fokus dari kementerian ini. Apalagi kalau ngelihat salah satu komitmen dari presiden itu kan juga terkait dengan pemerataan pembangunan dan juga ada pembangunan IKN ya. Jadi ada mungkin salah dua ini ada di dalam kementerian koordinator ini. Pertama adalah fokus terhadap pembangunan IKN, infrastruktur IKN, terus juga entah nanti mungkin akan menyelesaikan pembangunan bandara, terus habis itu pelabuhan dan konektivitas lainnya. Terus juga adalah pembangunan di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan lain sebagainya. Yang pembangunan daerah perbatasan, daerah terluar kayak gitu. Kemungkinan besar ada di sini. Dan terakhir ada Kementerian Koordinator Pangan. Kemungkinan sotoy-sotoynya aku ini akan membidangi langsung terkait dengan program makan gratis dan program swasembada pangan yang nanti akan dikoordinir oleh Pak Zulkifli Hasan. Dan panjang sekali video kali ini, kayaknya aku mau akhiri dulu. Nah, sekian video kali ini, udah part 2 dan udah panjang banget juga menurut aku, karena kalian mungkin pasti bakal bosen banget kalau ngelihatnya, ya Allah. Nah, kira-kira ke depan kita mau bahas apa lagi nih? Boleh banget, nanti aku searching, aku riset dulu untuk disampaikan di video selanjutnya, di Sospol selanjutnya. Dan boleh banget subscribe, follow, ataupun komen di bawah ini. Ya, yang penting komennya yang sopan. Nah, sekian video Sospol episode pertama, part kedua kali ini. Semoga kalian suka dengan sedikit informasi kesotoyan kali ini. Dan sampai jumpa di sotoy-sotoy politik selanjutnya. Bye.